Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube saya, yaitu Dinasan 239. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan yaitu sebuah materi nanti dimana saya akan jelaskan materinya. Yang pertama, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasan dengan NIM 311910249. Saya berasal dari kelas TI 19D4 Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Nah, oke, langsung aja. Sebelumnya di sini saya membuat video di mana saya ada tugas, yaitu dengan ujian akhir semester, di mana di tugas itu saya ditugaskan mempresentasikan sebuah jurnal atau sebuah materi di mata kuliah kecerdasan buatan, yang itu dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Ahmad Damuri, Magister Komputer di semester 5 ini. Nah, langsung aja, ini adalah paparan materi yang akan saya presentasikan dari jurnal yang telah saya ambil, yaitu Analisis Penerapan Teknologi Komunikasi Tepat Guna pada Bisnis Transportasi Ojek Online. Nah, di sini ada 5 poin yang saya akan presentasikan, di mana yang pertama yaitu pengertian AI, komunikasi dan ojek online. Yang kedua, manfaat AI, komunikasi dan ojek online. Yang ketiga, kelebihan AI, komunikasi dan ojek online. Yang keempat, kekurangan AI, komunikasi dan ojek online. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu kesimpulannya. Oke, langsung aja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian AI, komunikasi dan ojek online. Nah, AI atau bisa disebut dengan Artificial Intelligence, atau bisa kita bilang yaitu kecerdasan buatan, adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. AI ini kalau kita bisa lihat, yaitu sebenarnya sudah banyak AI atau kecerdasan buatan dari manusia yang sudah kita pakai di era sekarang ini ya. Contohnya ya banyak ya teman-teman, dari ya ponsel salah satunya, ya mungkin dari kunci otomatis, entah itu dari pintu ataupun kunci otomatis dari kendaraan. Nah, itu udah banyak sekali AI atau kecerdasan buatan manusia yang dimana ya sudah kita gunakan, mungkin teman-teman sendiri sudah menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu komunikasi. Nah, kenapa saya di sini ada masukkan komunikasi? Karena kecerdasan buatan dan komunikasi itu ada semua di dalam aplikasi ojek online. Makanya saya akan memaparkan 3 item ini atau 3 materi ini. Komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui pengguna tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Dalam aplikasi ojek online tentunya pasti ada yang namanya komunikasi antar customer atau si user, atau ya bisa disebut penumpang lah yang ingin memesan ojek online dengan si suppliernya atau yaitu si ojek online-nya tersendiri. Nah, itu pasti ada yang namanya komunikasi di antara mereka. Nah, lanjut, yaitu aplikasi ojek online-nya, yaitu aplikasi ojek online bukan hanya untuk jemput dan mengantarkan penumpang saja, tapi dalam program ini ada servis mengantar barang. Anda perlu pesan servis GoSend untuk program Gojek dan Grab Kilat untuk program Grab. Nah, jadi banyak ojek online ini tipenya. Ada Gojek, ada GoSend, dan juga ada Grab dan lain-lain. Nah, itu selanjutnya yaitu manfaat dari AI, komunikasi dan ojek online. Manfaat dari AI tersendiri yaitu ya untuk mempelajari data dalam jumlah besar sehingga mampu memberikan keputusan terbaik. Oleh sebab itu, AI disimpulkan dapat meminimalisir kerugian. Nah, dari sini kita bisa dilihat manfaat AI itu sudah banyak sekali, entah itu dari dunia pendidikan, perusahaan, atau dalam pekerjaan, atau bidang kedokteran. Ya, contohnya aja, contoh singkatnya itu dari pendidikan, misalkan adanya
Meet atau Zoom, suatu aplikasi di mana kita bisa menggunakan daring dan itu bisa kita pakai di era dengan COVID ini ya, kita bisa menggunakannya, memanfaatkannya. Kedua di perusahaan di mana ini banyak sekali digunakan, entah itu dari absen otomatis yang tadinya absen manual, dari pencatatan otomatis atau pencatatan ketik yang langsung di print dan kita bisa langsung laporkan. Dan banyak lagi deh, dan juga yang terakhir di kedokteran itu banyak juga dimana ya sudah menggunakan AI juga, entah itu misalkan kayak ronsen dan yang lain-lainnya. Nah, selanjutnya manfaat komunikasi, yaitu untuk memudahkan pekerjaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya teknologi ini, pekerjaan masyarakat bisa terselesaikan dengan lebih mudah dan lebih cepat sehingga menjadi lebih efektif dan efisien waktu. Dan juga perkembangan dan kemajuan tentang pengetahuan dan teknologi internet dapat menimbulkan dampak positif, yaitu kemudahan dalam berkomunikasi melalui surat elektronik, konferensi video, dan lain sebagainya dengan cepat sehingga menghemat waktu dan biaya. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi, AI ini sudah banyak, yaitu ya contohnya yaitu surat elektronik, konferensi video, dan lainnya. Nah, itu tentunya dalam hal itu di dalam AI itu ya ada untuk yang namanya komunikasi agar lebih lengkap di kecerdasan buatan itu. Nah, lanjut yaitu manfaat ojek online, yaitu untuk menghindari macet, harga ekonomis, jalan keluar bagi Anda yang ingin mengantar, menjadi pilihan ketika Anda malas untuk mengendarai sepeda motor sendiri, dan banyak lainnya. Nah, ini selanjutnya yaitu kelebihan AI komunikasi dan ojek online. Kelebihannya yaitu bisa dimanfaatkan untuk mempelajari data dalam jumlah besar sehingga mampu memberikan keputusan terbaik. Oleh sebab itu, AI disimpulkan dapat meminimalisir kerugian. Nah, untuk komunikasinya tersendiri yaitu dimanfaatkan untuk memudahkan pekerjaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya teknologi ini, pekerjaan masyarakat bisa terselesaikan dengan lebih mudah. Nah, untuk ojek online untuk menghindari macet, harga ekonomis, jalan keluar bagi Anda yang ingin mengantar menjadi pilihan ketika Anda malas untuk mengendarai sepeda motor sendiri. Nah, adapun kekurangannya, yaitu ya untuk AI tersendiri yaitu membuat kinerja manusia menjadi menurun dalam berbagai bidang pekerjaan sebab telah terganti oleh kecerdasan buatan. Kemampuan kecerdasan buatan terbatas, artinya sistem itu terbatas dapat melakukan hal tertentu, tidak dapat melakukan hal yang lebih seperti manusia. Ya contohnya aja dalam bidang pekerjaan. Ya yang dulu misalkan yang packingnya itu masih dengan manusia, sekarang sudah banyak packing yang menggunakan mesin yang langsung otomatis. Nah, komunikasi kekurangannya yaitu adanya penipuan karena dalam komunikasi ini bisa bertransaksi tanpa tatap muka dan banyak penyebaran video yang tidak senonoh lah atau bisa dibilang pornografi, dan paling berbahaya yaitu adanya pencurian data-data. Nah, dalam ojek online ini ya komunikasi ini ya tidak sering juga yang pasti kita menemukan yang namanya adanya penipuan atau pencurian data dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ojek online harus menggunakan seragam lengkap, setiap hari harus bisa sabar dan rendah hati jika penumpang memarahi driver, akun gampang tersuspend, waktu kerja tidak tetap, gaji berdasarkan jumlah orderan tidak tetap juga, sering miskomunikasi dengan penumpang. Nah, itu kekurangan dari ketiga materi tadi. Terakhir yaitu kesimpulannya. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada materi yang telah dipaparkan tadi yaitu kecerdasan buatan sangatlah bermanfaat bagi kita semua. Salah satunya dalam hal pekerjaan, di mana yang tadinya masih menggunakan sistem manual, sekarang sudah banyak yang menggunakan sistem otomatis. Dan dalam berkomunikasi juga sangat berperan penting AI ini. Apalagi jika kita seorang driver ojek online, di mana yang pastinya AI dan komunikasi ini ada pada aplikasi ojol, guna untuk berkomunikasi dengan mudah dengan customer, entah itu jarak dekat maupun jarak jauh. Dan tentunya setiap sesuatu itu pasti ada yang namanya kelebihan dan kekurangan seperti yang telah saya paparkan tadi. Nah, dalam ojek online ini ya bukan komunikasi aja ya, tentunya banyak. Misalkan kayak semacam gosen, misalkan kita kalau mau pesan makanan, tentunya ada komunikasi di dalamnya, yaitu entah dari surat elektronik maupun ya via telepon suara langsung. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ya
ini yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan ya sekali lagi saya mohon maaf. Dan di sini saya juga video ini saya buatkan sekali lagi untuk guna memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ahmad Damburi, Magister Komputer, di mana beliau yaitu selaku dosen pengampu mata kuliah kecerdasan buatan. Nah, dalam UAS ini atau ujian akhir semester ini, semoga video ini bisa menjadi salah satu jawaban dari sekian soal yang telah beliau berikan kepada mahasiswanya. Oke, mungkin itu aja. Terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.